18.000. Berarti iya. gak dapet ayam geprek dong misalnya. Barudak UK. Pada UK. Wah. You said Highlands. Berarti itu kayak Banyumanik gitu ya. Banyumanik ke sebelah atas soalnya. Nomad Notes Podcast. Selamat welcome to Nomad Notes Podcast. Tepuk Tangan dong kita kreatif. Rame banget ya. Rame banget nih, kita lagi di Pasar Burung teman-teman ya. Bukan, salah. Oke, sekarang kita berada di Nomad Podcast. Nomad Notes Podcast. Nomad Notes Podcast. Yes, episode pertama. Yes. Oke, Felix Sutanto. Salah, gimana? David Subagio. Oke, Nomad Notes Podcast itu apa sih? What is Nomad Notes Podcast? Jadi Nomad Notes Podcast itu diambil dari nomad, itu artinya nomaden. Oke. Nomaden. Oke. Notes itu catatan. Oke. Jadi Nomad Notes Podcast adalah catatan nomaden. Oh gitu. betul. Oke, nomad itu nggak marah teman-teman ya. Jadi catatan orang nggak marah. Nomad bukan. Catatan orang nggak marah, bukan. Oke, ini kali ini beneran teman-teman ya. Jadi Nomad Note Podcast adalah diambil dari kata nomaden, betul? Nomaden. Jadi betul, teman-teman? Betul. Jadi itu Nomad Notes itu artinya catatan orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Gitu. Jadi ceritakan experience teman-teman mahasiswa SCU yang sempat student action ke luar negeri. Ada yang ke Sudan ya. Terus ada yang ada yang ke Egypt. Kemarin tuh ada yang ke Bergas, Babatan, luar Semarang ya. Bangkong juga ada. Bangkong juga ada ya. Oke, kita langsung banget pokoknya Felix ya. Kita bakal punya 255 episode. Kebanyakan. Ini tuh rencana 1588. Oke. Tapi tidak ada siapa nih Felix. Coba kita bakal introduce aja kali ya. Kita spill dikit aja. Spill dikit. Dia itu lulusan Hogwarts. Oke, aku bisa tebak nih. Bisa nebak. Voldemort. Salah. Nggak dia apa ada kedavra nanti. Oke, katanya anak buah Sir Alex Ferguson. Betul. Wayne Rooney. Salah. Van Persie mas. Aduh lama banget lagi itu. Apa? Walah. Liverpool ya dia ya, Liverpool ya. MU gak usah, soalnya dia itu raja peringkat bawah soalnya sekarang. Mana benar kalah itu mas, benar kalah kemarin soalnya. Oke, kita langsung panggil aja. Please welcome Evin. Ya, halo semuanya. Di mana ini? Wah. Ini kita tadi di mana? Ini lagi di Pasar Burung. Bukan. Oke, kita sudah tiba di Kuala Namu Airport teman-teman ya. Bukan, ini kita di Changi Airport. Airport. Di Perdana Kusuma. Oke, sekarang kita di Fatmawati MRT. Bukan mas, udah, stop. Bukan. Oke, sekarang kita ada di Nomad Notes Podcast ini Kak Evin. Yeay! Tepuk tangan toh, ini kreatifnya. Oke, boleh perkenalan diri dulu Kak Evin. Dari mana? Dari tadi ya? Bukan. Dari mana? Ya gitu deh, perkenalan diri. Perkenalan diri aja. Halo semuanya, namaku Evin, panggilannya Evin aja. Evin, oke. Terus apa lagi? Dari jurusan. Jurusannya Sastra Inggris. Angkatan berapa tuh? Angkatan 2019. Oke, kenalan dulu berarti ya. Aku Felix. Iya. Evin. Kenalan toh mas, sebut nama mas. Udah mas. Iya, jangan gitu. Mas, salah ya. Oke, Kak Evin. Felix kak. Oh iya, Felix. David. Oke. Tapi aku biasanya panggil Beb. Oh iya. Beb. Jadi coba Beb dulu. Beb. Gak usah nurut kalau gitu. Kalau aku sayang sih. Enggak, itu terlalu cringe banget ya. Oke, Kak Evin. Why? Kenapa kok memilih sastra Inggris? Oke, nah ini ceritanya lumayan panjang Yes, ya. boleh, Karena kita mungkin tungguin dari
dari sekolah, dari SMA gitu emang suka main drama bahasa Inggris, terus suka baca novel bahasa Inggris. Nah dari situ akhirnya kayaknya nih sastra Inggris nih yang paling cocok gitu karena di sastra Inggris kan belajar ini juga gitu. Akhirnya mantep sastra Inggris itu sih. Oke, dari sekian banyak fakultas yang ada di SCU, 10 fakultas yang milih di FBS, FLA ya. FLA. Dengan jurusan kan FBS Indonesianya ya. Iya, kalau Indonesia juga FBS sih. Iya. FBS bukan FBS. Sorry banget gue Sumsel, Semarang Selatan. Semarang Selatan. FBS. Oke, which is Gak usah terusin. Oke. Tadi kan nyebut dari dulu emang suka Iya. baca novel sama aku mau tanya emang SMA-nya di mana? YSKI. Oh, YSKI. Mana YSKI suaranya? YSKI. Kemudian teman-teman sini kita sudah menghadirkan teman-teman YSKI yang sebelah kanan sini ya. YSKI suaranya pada. Oh, ye. Kemudian ada SD YSKI 1, ye. SD YSKI 2, ye. Gak jelas banget. Oke. Jadi SMA YSKI. Iya. Kau milih SU kenapa sih? Di SU karena memang awalnya kan tahu nih sastra Inggris. Nah di SU ada Fakultas Bahasa dan Seni. Kebetulan di course-nya mata kuliahnya yang ada di FBS itu sesuai dengan apa yang aku pengen. Kayak di sana ada kayak graphic novel, ada The World of Drama. Kan tadi suka drama nih ya, drama. Terus emang mereka baca novel dari novel-novel. Jadi akhirnya karena sesuai itu ya. Terus pilihnya SU. Drama banget anaknya. Dari Iya, drama terus. Emang suka drama dia. Drama. Iya, Emang drama. woman is Biasalah. woman. Oh iya benar. Emang suka bikin drama kan. Benar. Tapi Woman dramanya woman. di ini aja jangan di kehidupan nyata ya. Oke, Di sama luar cowoknya? kehidupan nyata aja. Kalau sama aku sih gak kebanyakan drama sih. Bukan. gitu. Gue mau sama Dian. Enggak, pertanyaannya tuh gini. Gimana? Siapa? Oke, gue David, gue cowoknya. Oh, oke, gitu. Klaim. Bercanda banget. Tapi ya nanti bisa kita di belakang lah. Waduh. Gak ada. Bentar Mas. Maju lagi ke dia. Bener. Emang ngerepotin ya. Ngerepotin. Nah, ini kita dari tadi kan masih basa-basi terus. Benar. Kita langsung back to topic aja. Yes, oke. Kamu habis ini free. Gimana ya? Oke. Yang serius mas. Oke, yang serius. Kalau Nomad Notes kan kita di Nomad Notes podcast ini kan kita emang mengundang Betul. mahasiswi yang punya pengalaman kuliah di luar negeri. Benar, kita mengundang dan mengandung teman-teman kita yang sudah pernah. Apa sih mengundang dan mengandung? Enggak, Mas Ina aku udah mau serius loh Mas. Oh iya udah. Aku mau serius. Oke. Nah kamu itu kemarin sempat student exchange. Iya betul. Kemana tuh? Kemana tuh? Ke Inggris. Oh ke Inggris, Benar, ke oke. Inggris. Baru dak UK. Pada UK. Wah. Berarti kamu tuh anak buahnya Thomas Shelby ya? Thomas Shelby. Peaky Blinders, kamu gak tahu ya? Tapi kemarin gak di Nottingham, kan Peaky Blinders di Nottingham. Oh kan? iya. Kemarin bukan di Nottingham. Oh, kamu di mana? Di Leeds. Oh Leeds United. University. Yes. Iya. Oh bukan di Monster University ya orangnya. Gimana? Monster University. Bukan. Monster Inc. Monster Inc bukan ya. Malah ketemu Sullivan nanti kamu. Matanya atu ini. Ada ikan ini kan. Oh kamu di Leeds toh? Iya, di Leeds. Berarti bukan di Hogwarts ya? Bukan ya? Ketemu Nah, Walter. tapi mirip sama Hogwarts. Apa yang kampusnya. maksudnya mirip? Kan di Hogwarts tuh sebenarnya terinspirasinya dari kampus-kampus UK ya. Jadi kalau kita ke kampus UK, meskipun ya bukan Hogwarts, tapi kayak vibes-nya kayak di Hogwarts. Oh, Bangunannya berarti- juga berarti. Iya bangunnya masih tua gitu Tua kan, gitu. vintage Victoria. Ini juga kebetulan tua ya. Iya vintage Iya, gitu. Mukanya Tapi kan vintage. masih lebih tua kakaknya ya, lebih tua kamu ya. Iya benar. Benar. Aku berondong kok di sini. Oke. Popcorn berarti ya, brondong Popcorn. jago. Brondong jago. Brondong Benar, jago. benar. Oke. Kemarin di Leeds nih. Oke. Iya. Ngomong soal Hogwarts. Oke. Sudah pernah ketemu Harry Potter belum? Nah sayangnya belum pernah ketemu, belum pernah. tapi pernah ke lokasi syutingnya Harry Oke. Potter. Oh pernah? Pernah. Oh, bentar, bentar. Ini kan soalnya kan dia kan dari UK. Benar. Iya. Otomatis kita harus tanya dari pakai Inggris juga. Benar. Oke. Where's the shooting Shooting range. Shooting Shooting range. Bukan. Shooting range. the shooting location. Yeah, where? So I went to Scotland. So in Scotland, in Highland, there was a
Translate. Ya. Di bawah aja lah ya. Dan pakai bahasa Indonesia aja. Gak apa. Ini soalnya disuruh prompter pakai bahasa Inggris. Oke. Ya, So you went? Yeah, I went to Scotland in Highland. So when I was in Highland, there was a Scottish train. Wow, that was crazy. Wow. Jadi ada kayak keretanya. Keretanya itu yang biasanya kalau di Harry Potter kan ada keretanya itu yang apa kereta Express, Hogwarts Express. Itu terinspirasi dari kereta yang ada di Scottish Highland. Itu jadi kayak namanya juga KAI, kereta api Inggris. Bisa dilocalize bisa gitu. Jadi kayak ke tempat-tempat syuting lah gitu lah. Wait, you said Highlands. Berarti itu kayak Banyumanik gitu ya? Banyumanik ke sebelah atas soalnya. Bukan ya? Ya bukan sih, enggak sih jauh sih, kayaknya enggak jauh. Oke. Batuk saya. Oh iya dah, oke. Kita ngobrol dulu ini. Enggak Mas, ini aku tuh sebenarnya bridging ngelawak malah. Oh gitu. Oke, bridging ngelawak. Jadi ini loh Mas, ini tuh namanya apa coba? Apa tuh? Namanya apa? Apa tuh? Air. Salah. Ini botol. Salah. Ini soalnya kita kan lagi Oke. Inggris. Ini adalah a bottle of water. Ya. Iya. Itu kebetulan aksen Bojonegoro ya. Bukan Bondowoso tadi. Lanjut. Dulu. Oke, by the way, kemarin ke Leeds. Betul. Udah ngapain aja sih di sana? Aku waktu di Leeds sih kebetulan. Oke. Gimana? Oke, jadi kemarin waktu aku sama Feli ke Leeds. Gak sampai Dian. Gimana kamu waktu di Leeds? Ngapain aja? Yang pasti belajar. Pasti. Karena kan ya dari program scholarship-nya juga memastikan kita untuk kita di sana kayak mahasiswa biasa intinya ikut matkul gitu-gitu ya. Tapi selain itu juga pastinya explore ya. Karena udah dapat kesempatan ke sana. Kayaknya kalau nggak explore kayaknya kurang. Eman banget juga Benar, sampai setuju. gitu. Jadi ya sempat jalan-jalan juga gitu. Jadi kayak melihat kota-kota di Inggris. Terus kayak di sana sebenarnya sebagai anak ISMA nanti mungkin kita lebih ngomong tentang ISMA gitu ya. Di sana kayak kita juga ada project itu sih, misal memperkenalkan culture-nya Indonesia ke orang-orang di Leeds gitu. Kita ada project gitu. Jadi ngapain? Itu ngapain? Nah pas itu Wayangan? kayaknya Bukan. kalau bisa wayangan sebenarnya menarik karena sebenarnya orang-orang luar tuh kan suka tuh sama yang etnik-etnik gitu ya. Tapi di sana karena belum sempat, kebetulan momennya kemarin tuh Sumpah Pemuda, jadi Oktober di sana. Jadi kita kayak buka Indonesian booth gitu, kayak kita present traditional games gitu. Terus apa yang waktu itu kamu bawa? Misalnya Babu runcing. Bukan. Enggak. Misalnya kayak kita bawa dakon. Misalnya kayak gitu terus Bakia. kayak nggak sampai bakia karena kita cuman dapat tempat itu sebenarnya kayak lumayan kecil, jadi kayak nggak bisa kalau yang terlalu banyak ini. Setin. Ya kita pokoknya bawa ya kayak gitu traditional games, terus kayak kain-kain tradisional kita tunjukin, kita presentasikan ke mereka kayak gitu sih. Paham. Oke, tapi selain itu udah kemana aja sih, wisatanya kemana? Nah, Udah pernah menarik. kayak orang-orang yang cakep nih, tapi udah kamu udah kesana. Iya, jadi kan Leeds itu di tengah ya, di senternya UK gitu. Jadi kalau 45 menit ke sedikit misal ke kanan gitu mungkin ada Manchester, ada Liverpool, terus kalau naik sedikit ke Scotland tadi ke Edinburgh. Ketemu Nunes gak Mbak? Kayak di Liverpool Mbak? Terus kayak sebenarnya dekat juga kalau naik kereta mungkin sekitar 5-6 jam bisa ke London gitu. Ya gitu explore gitu sih, explore ke. Berarti kalau 5-6 jam tuh ibarat kayak Semarang ke Jakarta. Iya kurang lebih iya. Tapi sebenarnya yang menarik dari Inggris tuh bukan kota-kota besarnya aja, tapi mereka tuh kan punya kayak semacam apa ya, kayak kota-kota kecil kayak misal pernah denger yang namanya kayak patinya Semarang lah ya. Misal iya, jadi kayak justru Inggris itu menarik di kota-kota kecilnya itu karena kan masih misal pernah denger Ilkley Moor, pernah nggak Ilkley? Nggak pernah denger kan? Tapi itu tempatnya bagus banget. Oh Indramayu tahu ya. Ilkley Moor tuh bagus banget, tempatnya masih kayak otentik Inggris, terus kayak bisa naik naik gunung gitu-gitu. Pokoknya justru kalau Inggris tuh harus ke small village-nya itu sih. Yang masih otentik desa-desanya Inggris itu. Malah bukan tapi lebih prefer ke sana dibanding ke cover place-nya ya. Karena kalau udah kayak misal ke kota-kota besar kan pada akhirnya sama aja. Benar. Benar. Gitu. Tapi kayak ini gak sih, kayak mana yang
yang Ferris wheel yang besar banget itu. London Eye. London Eye, ya. Ya kemarin sempat tapi nggak naik. Nggak naik. Cuman ke London Eye. Cuman lihat gitu. doang berarti. Ya, Sempat lihat aja, lihat London Eye, Big Ben gitu kan satu tempat. Gitu. Waktu pertama kali sampai. Ada culture shock gak? Culture shock? Ada. Apa tuh? Yang pertama yang basic banget itu toiletnya. Jadi Kenapa tuh? Di Indonesia kan kita kalau ke toilet ya udahlah ke toilet kita maksudnya ada air, ada bidenya itu kan. Yang buat flush. Shower kecil. Orang nggak tahu. Yang kalau nembak kenceng banget itu kan. Kenceng itu harus disesuaikan. Biasanya tembak dulu. Benar. Kayak dicicil UK ya. itu nggak ada. Jadi kayak lumayan culture shock ya. Maksudnya kita biasanya ke toilet pasti pakai air gitu. Sebenarnya di sana nggak ada. Jadi kita bawa kayak bidet portable gitu dari Indonesia. Bentuknya kayak botol gitu, bisa pencet-pencet gitu. Aku baru tahu kayak ini. gitu. Kayak gitu. Jadi kayak itu hal simple tapi lumayan ya. Bikin shock ya. Lebih ke jijik ya kayaknya ya. Iya pertama-tama kan jijik gitu, kayak gitu. Terus yang menarik lagi dari sana kan kita lebih minum tap water ya, air keran kan. Jadi kayak awalnya tuh bayangin kita tuh mandi, ngapain-ngapain di kamar mandi, minum dari wastafel di kamar mandi itu kan juga kaget awalnya. Tapi padahal sebenarnya itu bersih gitu. Jadi kayak Wait, berarti kamu air buat mandi sama air kamu minum tuh sama? Bisa jadi ya. Sebersih itu? Iya. Soalnya kalau di Indo kan kita kalau misalnya minum dari keran minimal diare lah ya. Oke, tapi diare soalnya. Oke, tapi nanti di kepemimpinan kita. Jadi Bukan. Tiba-tiba banget deklek banget kamarnya. Aduh kecokot lidah gue. Iya kayak gitu. Jadi kayak hal-hal simple itu yang bikin culture shock. Kayak minum dari tap water, dari air keran. Kan itu nggak biasa ya sebagai orang. Kenapa ya? Sorry. Ada mau minum. lucu terus Iya, Mas. gitu. Masih lucu terus ini. Oke, selain bidet tadi. Selain bidet, tap water, mungkin sebagai mahasiswa di sana ya, sebagai mahasiswa internasional ya. Karena ini pertama kali juga bagi aku untuk ke luar negeri sejauh itu sendiri. Betul. Pasti di financial management sih, di Keuangan keuangan ya. Karena yang pasti sana mahal. Kita harus bisa bagi-bagilah intinya dari kehidupan. Maksudnya untuk dorm, untuk akomodasi kan bayar tuh. Terus untuk makanan. Terus untuk rekreasi juga kita harus spare, tabung kayak gitu. Jadi lumayan susah sih karena pounds mahal banget ya, pound sterling dibanding berapa? Satu pounds berapa? Kalau 20.000. 20.000 tuh sekarang. Kalau yang di Waktu 2022 itu masih 18 sama 19.000. Iya, Tapi Iya, sama tetap aja. Cuma Sama aja. beda permen 3 lah ya. Iya. Beda 1.000 ya. Benar-benar. 18.000. Berarti Iya. gak dapat ayam geprek dong misalnya. Nggak bisa 1 pound belum dapat. Iya. Di sana gak ada ayam geprek. Gak ada. Di sana itu adanya Ayam smash. Smash Ayam Chicken smash. Iya. Chicken smash. Iya gitu. wow. Iya, jadi keuangannya itu sih. Tinggi banget ya hidup ya. Iya jujur iya, tapi sebenarnya bersyukurnya sih karena aku di under ISMA scholarship. Jadi kan dikasih uang saku nih. Jadi setidaknya maksudnya ada uang saku tapi kita harus bijak juga sih untuk mengalokasikannya gitu. Oke. Kalau boleh tahu dapat berapa? Oh ya boleh Per banget. bulan? Jadi per bulan kalau ini rate yang tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu untuk ke Leeds itu dapat 1.100 pounds. 1.100 pounds berarti berapa ya? 100 pounds. Dikali ya 18 ribu lah. juta. Ya 22 juta. sekitar itu Segitu. sebulan. Oh, wow. Tapi itu masih dipotong akomodasi, masih dipotong biaya hidup makanan gitu. Jadi ya cukuplah kalau kita hidupnya biasa aja, maksudnya normal aja lifestyle-nya, itu sebenarnya lebih dari cukup gitu. Tapi di sana jadi anak kos umumnya enggak yang kayak makannya mie instan? Oh, di sana justru malah kepengen banget makan mie instan gitu. gitu. Karena kan Ada. tapi rasanya beda sama yang di Indonesia. Di sini Kalau gue enak di banget Indonesia makan kan mie instan. apa ya kayak bumbunya lebih berasa ya. Di sana mereka jual juga sebenarnya ada, tapi entah kenapa mungkin bumbunya di tone down atau gimana. Jadi memang ada bedanya gitu. Tapi Soalnya ada kan memang sebenarnya. orang sana kan makannya hambar ya kalau misalnya. Jadi tapi tetap kangen gitu makan mie instan justru. Tapi sama aku kangen gak? Pas itu belum tahu, belum kenal ya. Belum Berarti kita harusnya dari dulu kenalan ya. Tapi yang bikin kangen dari Indo deh. Ngomong soal kangen tadi, yang bikin kangen dari Indo selain aku tapi ya. Oh oke. Selain Felix sama David gitu ya. Oke. Aku aja gak usah. Oh oke. Ya itu tadi sih makanan sih. Karena di sana kan aku mostly masak ya. Dan masak itu
capek sebenarnya gitu. Oh, Tiap bener. hari tiap mau makan harus masak gitu karena biar murah kan. Jadi kangen kayak di Indonesia gampang tinggal pesen online aja, Iya. langsung datang. Itu kangen banget sih karena di Iya. sana nggak segampang itu. Soalnya kan di sana gitu. juga nggak ada Gojek, nggak ada Nah, GoFood. menariknya gitu kan. di sana itu kalau di Indonesia kan pakai motor ya. Di sana tuh pakai sepeda. Oh. Jadi yang nganter-nganter tuh pakai sepeda. Oh. Iya, jadi Gak capek mau gue. nah Tapi itu sepeda dia. listrik apa sepeda kayu? Sepeda kayu, mereka ngayuh gitu. Jadi itu menarik sih. Jadi Oke. menarik sih Emang di salah sana satu hal. jalannya Rata. Enggak juga. Dan Makanya tanjakan ada kan tadi? ada. Jadi makanya heran juga mereka kuat banget gitu. Kayak Naik sepeda tanjakan beneran tanjakan naik sepeda. gombel itu ada nggak di sana? Wah itu tinggi banget bro, sumpah. Itu tinggi banget bro. Harusnya Sumpah. ada ya, tapi gak tahu. Sumpah itu tinggi banget bro. Sumpah. Kalau Iya. misalkan macet kan, bawa kopling di situ. Sumpah. Tanah putih bawa kopling, sumpah. Tanah putih bawa kopling. Iya Oh, benar gitu. oke. Jadi Wow, menarik sih oke. mereka naik sepeda itu. Berarti sering masaknya ya di sana ya? Iya jadi kangen banget sama makanannya sih. Iya sih makanan kemarin aku Indonesia juga sih, kangen enak sih banget. kamu masaknya kemarin. Oh, gimana? pernah coba. Gimana? Pinter ya ini ya, masnya emang lobbynya ya. Oke. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah udah bahas Iya. masalah kehidupan. Terus pendidikannya. Pendidikan. Oke, Nah, kalau iya. aku bener. mau tanya, di UK sama di Indo ada perbedaan nggak Iya sih? difference point-nya. Pasti beda. Pasti beda. Bedanya Maksudnya gimana? bedanya bukan berarti yang satu jelek satu bagus gitu enggak ya, sama-sama bagus gitu. Apalagi di Tapi SU kan? iya, betul. Tapi maksudnya bedanya tuh di misal bentuk kelasnya ya. Misal Oke. kita ngomong kelasnya. Kalau di Indonesia itu kan kalau masuk kuliah ya udah kayak kita dengerin dosen, Ya, terus betul, nanti betul. dapat kesempatan buat diskusi Oke, kelompok gitu ya. Itu oke. dalam satu ini. Satu Tapi- sesi lah ya, satu kelas. betul, satu sesi. Tapi kalau di sana tuh mereka memang udah bedain banget. Jadi misal di mata kuliah A, hari ini kita bentuknya lecture. Lecture Oke. itu dosen tuh, ngomong, kita dengerin. Jadi satu Oke. arah aja. Oke. Dan nanti di hari B, ini hari Selasa misal bentuknya tuh workshop atau seminar. Di situ kita baru bisa diskusi. Seminarnya tuh seminar kayak kita seminar biasa umum ya Nah, kan? awalnya Atau aku pikir seminar tuh berarti kan kayak ada orang yang Iya, iya, iya. dengerin. gimana? Ada panelis, moderator Iya, nah, gitu. awalnya gitu. Tapi ternyata seminar yang dimaksudin tuh seminar di mana setiap mahasiswa di situ, kelompok-kelompok kecil tuh kita bisa kayak presentasi, mendiskusikan pemikiran kita gitu. Jadi seminar itu tempat kelas di mana kita bisa ngomong gitu. Oke. Karena kan di lecture kita nggak bisa ngomong kan, kita cuma Iya, nggak dengerin bisa. dosennya gitu. Jadi Tapi kalau misal pas di sesi lecture itu kita mau tanya gitu boleh? boleh, di akhir mereka pasti akan tanya, do you have any questions gitu. Tapi bukan yang terus kayak diskusi gitu. Kalau di Indonesia kan kita sebenarnya bebas Ya. ya. Kita mau tanya, ya Feel tanya free, diskusi. benar. Kalau di sana mereka justru bagi-bagi itu sih yang Oke. menurutku beda Oke. gitu. Tapi kalau misalkan di UK sana, di Inggris ya? Iya, di Inggris. Di Inggris cuma yang soal seminar tadi, Heeh. kelompok-kelompok itu ada beban kelompoknya nggak kira-kira ya? Di Indo kan banyak banget ya. Yang cuma Soalnya kan kalau di Indo ya, di Numpang Indo doang itu kalau gitu. misalnya lagi Iya. kerja kelompok, ada yang kerja, ada yang kelompok. Iya, Di benar. Ya Inggris sebenarnya ada kan kalau ya? gitu sama aja sih, sama Oh, aja. oke. Maksudnya Oh, tetap aja. tetap aja ada gitu, ada Ada lah yang cuma numpang nama, tetap ada. ada yang gitu, cuma ada ngasih aja. 2.000 buat print doang gitu Nah, kan. kalau gitu ya. print kayaknya enggak karena sana kan paperless ya untungnya. paperless. Jadi jadi kayak tapi kalau maksudnya soal numpang nama gitu ya maksudnya pasti ada Masih ada lah. ya, oke, Pasti oke. sama Berarti aja gitu. orang-orang sejenis David itu banyak ya? sorry banget. Ya, begitu. Sorry banget. Teman-teman gue sorry banget ya. Dia tuh minta maafnya tuh bukan minta maaf karena dia berbuat. Tapi karena Ngevalidasi aja ya emang gitu, sorry banget. Sorry banget gue emang gitu orangnya. gitu. Oke guys, itu difference antara Indo dan juga Inggris apa sih? Iya. Selain dari kelasnya tentu dari standarnya ya. Maksudnya mereka Oke. pasti punya standar masing-masing. Karena Benar. kalau dari aku sastra Inggris tuh hampir mata kuliahnya tugasnya tuh pasti essay kan. Oke, Di essay. sana bener-bener diajarin banget tuh cara bikin essay gimana gitu. Karena mereka kan memang menekankan kita tuh punya opini ya. Jadi kayak kita nggak cuma nge-cite aja, kita nggak cuma kasih references aja, tapi kasih opini kita gitu. Kita harus critical thinking banget gitu. Jadi Oke. itu sih yang mungkin buat aku jadi kayak semakin belajar lebih gitu untuk buat essay Oke. gimana sih cara. Berarti di sana selama 1 semester ya berarti ya? Iya, 1 semester, betul. Sama kayak kuliah biasa di SU berarti? Iya sama kuliah. Jadi bener-bener di sana kita kayak mahasiswa biasa gitu. Oke. Kita dapat NIM, kita dapat kartu mahasiswa, gitu, bener-bener mahasiswa. Suka Iya. bikin makalah juga karena kita kan Ilkom ya ini ya. Ilkom, Jadi sering benar, banget bikin benar. makalah ya. Bikin makalah, karya tulis, Bener. terus Paper gitu. paper. Dia juga sering bikin gitu. Mereka bentuknya mungkin lebih ke paper essay gitu ya. Ah. Karena kan kalau setahu aku kalau di sana tuh mereka
tiap mata kuliah tuh punya modelnya beda-beda. Kalau misal dari Ilkom mungkin ada kayak gitu. Tapi kalau dari yang model tugasnya beda-beda. Okay. Kalau dari yang aku kemarin sih lebih banyak ke model yang paper gitu sih, essay gitu. Lebih kebanyakan ke situ. Tapi temanku ada yang ambil bisnis, mereka suruh bikin kayak ini proposal bisnis gitu-gitu sih. Jadi tapi dijalanin nggak itu proposalnya? Atau cuman? Nah, kalau mereka sih kayaknya enggak dijalanin, tapi mereka harus submit gitu ide mereka proposal bisnis. Kalau kita kira-kira mau jalan kapan? Hah, gimana kok? Mungkin ini pertanyaan untuk Felix. Ke Felix. Mind blowing ya, mind blowing. Jadi ada jalan-jalan kayak langsung kita mau kepikirnya. kapan emang jalannya? Aku Sabtu free sih kebetulan. Boleh. Enggak, itu Mas kameramen saya tanya itu. Mas Joko ya? Nah, aku mau tanya, terus kamu di Leeds tadi kamu bilang kan beda banget. Iya. Yang apa hal yang buat kamu kayak kamu ngerasa kamu dapat banyak banget ketika kamu di sana? Ya. Apa ya? Berarti apa ya bahasanya ya? Challenge. Dapat Oke. challenge. Value apa yang kamu dapat? Oke. Yes. Ini yang pertama, yang menarik tadi belum aku sebutin juga, di sana tuh mereka nggak ada presensi. Jadi kalau masuk kelas tuh nggak ada absen. Jadi Tipsan kayak nggak bisa di sana dong berarti dong. nggak bisa karena nggak perlu. Karena nggak perlu. Kenapa? Jadi mau masuk mau nggak sebenarnya terserah gitu. Tapi menariknya adalah setiap kelas kayak semua mahasiswanya masuk. Nah di situ kayak kasih aku value gitu bahwa mereka tahu nih mereka masuk itu beneran buat belajar gitu. Jadi nggak cuman buat si presensi itu. Jadi tanpa presensi pun mereka tetap butuh ilmunya. Jadi kayak kasih kasih aku open gitu, kayak buka pikiranku bahwa kita belajar tuh ya ternyata karena kita memang pengen gitu loh, bukan cuma karena presensi aja gitu. Berarti emang aku gak bisa kuliah di Inggris bro. Kenapa? Di sini aja ada absennya aja tipsen. Apalagi di tapi Inggris. justru mungkin kalau David di sana malah justru jadi rajin malah. Oh, gitu. Mungkin bisa jadi kan, bisa jadi. Kalau Siapa mereka tahu. aku rajin kan bersama kamu kan? Enggak, kamu kok dari tadi masuk terus ya Mas ya. Oke. Terus apa lagi yang kamu dapat? Tadi kan udah bahas selain itu, absen tuh. apalagi. value, jadi kita emang belajar karena kita mau gitu ya, bukan karena cuma karena presensi gitu. Selain itu ya di kehidupan sehari-hari sih, maksudnya kita sebagai mahasiswa internasional yang di sana kita ketemunya banyak orang yang baru. Kan aku introvert banget gitu awalnya. Kayak sama ya. Pemalu orangnya. Oh oke. Enggak, Iya, Kalau ini malu-malu terus ya? malu-malu aku pemalu beneran. Malu. Jadi kayak karena introvert banget di sana kita harus di challenge gitu, harus mau berbaur sama yang beda-beda itu, karena kan emang ya udah sampai sana masa cuma diem di kamar gitu. Jadi itu kayak salah satu pembelajaran buat aku sih, jadi kayak kita harus mau lebih open, kita mau explore gitu. Ketika kita udah di tempat yang baru, jangan lupa explore juga. Rugi punya Iya, kalau explore ya, nggak rugi, benar. betul. Gitu. Kamu terus kalau misalnya di sana, berarti kamu push buat selalu interaksi sama orang? Iya, karena kan dalam satu semester tuh mungkin kelihatannya 5-6 bulan lama ya. Tapi sebenarnya setelah dijalani nggak lama, cepet banget. Kayak ngerasa kayak tiba-tiba udah kelar gitu Iya, masih. jadi harus tiap hari tuh harus pakai waktunya untuk apapun gitu. Kalau masih bisa interaksi sama orang ya harus interaksi. Oke, ini aku pengen tarik mundur dan ini aku agak penasaran nih. Iya. Sempat jet lag nggak? Dan perbedaan waktu berapa jam? Menarik. Iya, menarik. Aku tadi belum tanya, aku lupa nanya ini. Dia tarik mundurnya ke belakang banget. Jauh Aku gitu lupa sebelum banget dan belakang. aku baru ingat ini tadi. Iya, Perbedaan berapa jet jam? lag-nya banget karena perbedaannya tuh misal di sini jam 1 siang, di sana jam 7 gitu. Iya, soalnya 7 apa nih, pagi atau malam? jam. Malam. Ya pokoknya bedanya sekitar 6 jam gitu. Lebih dulu Indonesia. Oh, berarti ya 6 jam. Lebih dulu Indonesia. Berarti Indonesia jam 7 malam, di sana jam 1 siang. Iya gitu, betul. Oh, tapi pas itu aku Indonesia. VC pagi, kalau sana masih malam. Enggak, VC siapa itu? Nah, iya siapa? VC siapa maksudnya? Oh iya. Siapa? Kan dia tahu. Pak Yatiman ya, Pak. Oh iya. Pak Yatiman kemarin. Itu berarti kamu tadi tanya masalah jet lag itu emang bridging ya? Ini berat aja. Enggak berat aja. Bridging dari. Iya, Ini berat aja. jadi benar, jadi jet lag. Jadi ketika sampai sana itu tidurnya tuh jadi kayak gasik banget jam 9 itu udah ngantuk. Karena kan di Indonesia berarti udah jam 3. Benar. Kayak gitu. Tapi makin lama sih ya makin terbiasa. Sesuai. Saat balik ke Indo lagi. Nah, susahnya ketika balik ke Indonesia. Karena Indonesia lebih cepat jamnya. Kalau di Inggris kan enaknya kita mundur ya waktunya. Jadi lebih lama nih waktu tidurnya. Kalau ke Indonesia jadi lebih cepat. Nah, itu penyesuaiannya susah. Jadi kayak baru bisa tidur tuh mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi setelah sampai Indonesia. Kita nonton kamu malah tidur kan? Lagi dia. Pintar ya. Ini namanya double kill bro. Smooth ya. Jab ya. Gitu.
Oke, tapi Kita kayaknya mending ganti topik aja. Oke, ya. oke, Dia oke, oke. ngelantur terus. Oke. Kamu belum ngasih Instagram kamu. Nanti ya. oke. Ya aku serius. Kita ganti topik aja. Tadi Iya. kamu sempat ngomong kalau kamu udah sempat kemana-mana kan? Iya. Ada tempat favorit gak? Scotland. Yang kita Scotland. kemarin itu loh, Highland. mana? Udah stop fit, astaga. Capek banget. Oke, lanjut, silakan. Iya, silakan. paling bagus Scotland. Scotland. Karena bagus banget Oh. Highlandnya. Kayak di Highland itu kayak kita kan ke gunung. Highland tuh apa sih? Jadi oke. Dataran tinggi Oke, dong. iya, Dataran tinggi. dataran tinggi. Ah. Literal meaningnya dataran tinggi. Tapi di Oke. Scotland itu kan emang daerahnya tinggi ya. Jadi kalau dari Edinburgh dari Glasgow kita bisa ke Highland. Highland itu kayak apa ya? Istilahnya di sana tuh kita bisa lihat kayak City laut. light. Enggak, Oh, laut. Jadi kayak kita ke laut, terus ke gunung. Jadi bener-bener masih nature gitu loh. Nature, oke. Banget di situ. Dan itu bagus banget gitu. Karena kan di Indonesia jarang ke tempat yang itu. Apalagi kan dari Semarang di kota banget ya. Begitu ke Scotland lihat yang nature kayak gitu. Iya, enak Terus ya. kayak lautnya lebar banget luas. Scottish banget gitu. Mbaknya soalnya Semarang di kota, Mbak ke Gunung Pati, Mbak. Ada. Soalnya Semarang di kota Oke, soalnya, iya, Mbak. bener, iya, Ini soalnya di Gunung dari Pati, kota, agak jadi- alam itu, Mbak. Tapi aku mau tanya bener. serius. Kalau misalnya kamu ngelihat, misalnya kita di dataran tinggi juga, Iya. kan emang alam juga kan. Di Semarang juga Iya, alam iya, kan. bener. Cuman kalau misalnya kita lihat di foto kan kelihatan kayak beda banget kan. Heeh. Ya. Padahal sama-sama alam gitu loh. Bener. Iya. Itu kalau misalnya kamu lihat pakai mata, emang bisa beda itu kah? Iya, jadi kata teman-temanku ya, kita tuh analisis gitu, kenapa sebenarnya Indonesia sama Scotland tuh kan sama, sebenarnya ya Highlandnya sama dan tinggi, tapi kenapa kelihatan beda? Kata temanku dan kita analisis itu karena mataharinya. Entah kenapa kalau di Indonesia itu, ini nggak tahu ya ini bener atau enggak ya, tapi kalau kita merasa kalau di Indonesia tuh matahari tuh kayak selalu di atas gitu, kayak nyinarnya tuh di atas banget. Nah, Soalnya kalau- kan Indo kan di garis khatulistiwa iya, persis kan. Nah kalau di sana tuh matahari dari samping. Jadi seakan tuh sinarnya tuh lebih bagus gitu. Jadi kalau Kayak bukan kayak kayak Senja. iya pokoknya senja-senja gitu berarti mataharinya ya. tuh terang tapi dari samping. Jadi kalau kita foto itu kayak cahayanya bagus banget. Golden kayaknya. hour terus dong? Golden hour terus berarti? Ya kayak siang aja tapi cahayanya bagus kan, Kalau nggak misalnya- nyentor ya, tapi dari samping gitu kayak seakan-akan kayak, nah ini kan dari samping juga nih lightnya, jadi mungkin itu yang membedakan. Nah, kemarin pas musim apa? Durian? Bukan, salah. Musim sawo. Oke. Kemarin pas autumn, pas gugur. Tahu atom enggak, Mas? Autumn itu yang itu loh. Salju, Mas. Ya salju. salah. Pancaroba Mas. Atom itu di Hiroshima loh, Mas. Yup, atom. Kita ulang lagi jokes tadi kan, teman-teman. Bukan. Autumn itu apa sih? Autumn itu apa sih? Gugur. Gugur. Setelah musim semi itu berarti ya? Musim semi. Setelah musim panas ya, setelah summer ya. Setelah Setelah summer, oke. Jadi summer, autumn, winter, rainy. Winter, terus So masuknya tahu Mas ada? semi. Oh salah, spring. Ya, spring, semi. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan bahasa anak-anak tadi bahas yang itu lampu itu, Lampu, iya. apa sih? Matahari itulah Berarti pokoknya. kayak kena sun kiss. Nah Oke. sekarang aku mau tanya, kita tadi kan udah sempat bercanda-bercanda, sekarang kita agak serius dikit ya. Benar. Jadi aku pengen tanya, tadi kan kamu udah sempat mention. Yes. Apa tuh? Sorry ngantuk. Aduh, soalnya habis ngeliat itu semalam apa ya? Ya lucu dong, lucu dong. Harus lucu dong, ayo dong. Jadi gini, beasiswa ISMA. Oke. Lurus. Tadi kan kamu sempat bahas ISMA kan? Iya, betul. Emang benefitnya apa aja sih? Oke. Kamu dapat apa aja dari Ini ISMA? dari yang obvious dulu ya. Pasti Yes, kita yes. dapat pengalaman Pasti. secara akademik maupun non akademik. Tapi selain itu yang mungkin ditanyain juga kalau kita scholarship gitu pasti ditanyainnya tuh uangnya gitu kan. Oke. Dapatnya apa aja gitu. Nah, Oke. bersyukur banget kalau dari ISMA tuh full coverage. Jadi Full coverage. semuanya Jadi di cover. Berarti Jadi ditutup ya? ditutup tutup. dengan Full coverage biaya soalnya. gitu. Gak usah ditangkepin itu ya. Oke, ditutup. Jadi dari pertama nih kita mau persiapan keberangkatan itu kita dapat uang persiapan keberangkatan. Oke. Jadi misal persiapan keberangkatan tuh misal kita butuh beli baju misal karena kan winter atau apapun itu kita dapat uang Oh iya. persiapan keberangkatan Berarti sebelum kita berangkat. spendmoney-nya 0 uang pribadinya. Iya, betul. wow. Jadi paling sih kalau misal nih
proses pendaftaran kita kan harus masukin IELTS, TOEFL, paling itu pakai uang kita sendiri. Tapi nanti setelah dapat beasiswa pun juga ketutup gitu kok. Oke. Setelah persiapan keberangkatan pasti kita butuh visa, terus apalagi tiket. Nah itu di cover semua dari ISMA. Setelah itu berangkat, di sana pun tiap bulan dapat monthly allowance, jadi kita dapat uang saku tiap bulannya gitu. Jadi bener-bener kayak kita udah belajar aja, dapat experience di sana tanpa pikirin uang gitu. Pokoknya nggak perlu mikir. Dapat uang saku itu, makanya. Berarti enak banget ya kamu liburan dibayarin ya? Iya, jadi istilahnya itu liburan sekaligus belajar dan yaudah yang penting fokus aja, nggak usah kerja, nggak usah apa, yang penting bener aja gitu di sana kita belajar bener aja gitu. Oke. Ini sebenarnya aku potong dulu sebentar. Oke. Ini kan di prompter ditulis emang berapa uang sakunya, ini nunjukin kalau tim kreatifnya emang nggak dengerin ya. Tadi udah bahas. Ini udah bahas. Udah. Tolong. Diperhatikan ya, tim kreatifnya ya. Tolong ya. Iya, benar. Tim kreatifnya kurang ya ini ya. Kurs. Oke, terus apa lagi tadi udah dapat pengalaman, dapat full coverage, dapat monthly allowance, terus dapat aku juga, terus apa lagi? Oke. Kalau itu musibahnya Mas. Musibah ya. Sorry. Terus apa lagi? Terus yang terakhir dapat ini sih apa ya? Kesempatan untuk upgrade diri. Oke. Jadi kayak setelah kita pulang dari ISMA, kita kan pasti udah belajar di sana, kita dapat teman baru, dapat kayak exposure gitu. Setelah kita pulang, kita bisa jadi bagi ini tuh ke teman-teman yang lain. Jadi kayak apa ya, manfaatnya tuh nggak cuman berhenti di kita, tapi kita bisa sharingkan ke yang lain gitu. Karena biasanya banyak teman-temanku dan aku juga yang kita terus jadi kayak mentor gitu untuk adik-adik yang mau daftar ISMA. Gitu. Jadi misal, jadi kayak setidaknya kita udah dibiayai semuanya, kita harus bisa kontribusikan gitu. Ini gimana? Aku kayaknya tahu nih, dia mau bridging kayaknya. Okay, tadi kamu karena kamu bahas mentor, kayaknya kamu mau daftar ya, mau jadi pengen gitu ya. Tapi aku mau tanya nih, satu nih. Oke. Menarik banget. Ya menarik sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jamaah. Oke, jadi selama kita sudah exchange sana tuh. Kamu dapat nggak sih Kak kayak someone for something gitu kayak? Someone for something tuh masih gimana tuh? Kayak ya you know lah ya. Nah karena exchange berarti pertanyaanmu intinya dapat bule apa enggak? Nah itu. Susah banget soal ini loh. Someone for something gitu. Ngomong bule loh. Nah jadi sebenarnya karena kita kan 1 semester tuh. Ya anggapannya 5-6 bulan kelihatannya lama. Padahal sebenarnya sampai sana tuh gak selama itu. Jadi kayak maksudnya untuk tadi mungkin kalau dapat gitu, ya mungkin kalau kenal, iya maksudnya kita kan temannya banyak, tapi kayaknya untuk sampai kayak gitu kayaknya gak sempet gitu deh kayak, karena kan berarti, ya. Tapi tetap tergantung orangnya kan, maksudnya kayak. Iya kalau sih, misalnya orangnya kamu semua yang dapat. Iya Mas. kalau emang niatnya mau nyari ya pasti dapat gitu. Tapi kan di sana kita udah diomongin juga dari ISMA-nya nih. Kita ada persiapan keberangkatan tuh. Jadi ada KS belum berangkat, kita ada webinar, persiapan. Kita diomongin bahwa di sana kita tuh representatifnya Indonesia. Kita ya pokoknya fokusnya belajar, cari pengalaman gitu. Jadi kayak mau naik haji gitu ya, kayak ada mana gaji dulu dikumpulin gitu. Iya benar, kayak ada pre-departure briefingnya. Kayak mau naik haji gitu, oke paham. Itu covernya juga ada tulisan Indonesia itu covernya. Namanya dari mana? Ada Atakwa, namanya sih, Semarang. ada namanya, gitu. tapi gak ada yang Oke, menarik, gokil. Nah, aku juga mau tanya nih, kamu kan ikut namanya program ISMA. Betul. Itu kamu dapat infonya dari mana sih? Nah, mau tahu cerita menarik nggak? Nah, menarik sekali ya. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Oke. Jadi tadi kan soalnya kamu cerita menarik. Jangan ditarik. Jadi awalnya tuh kan ketika aku apply itu ISMA masih batch 2. Jadi sebenarnya belum terlalu banyak informasinya tentang itu. Betul. Enggak, batch itu apa sih maksudnya? Emang istilah batch? Batch itu gelombang kedua, jadi baru dibuka 2 kali. Enggak, soalnya kalau batch itu malah kayak PO makanan ya. Tapi iya bener, jadi kayak ISMA tuh baru batch kedua, jadi baru dibuka 2 kali gitu. Pertama kali itu di 2021, jadi 2022 itu kan kedua kali. Jadi informasi memang belum banyak. Nah tapi pas itu aku juga gak tahu ISMA itu apa. Tapi aku iseng-iseng scroll Instagram, ini beneran ya, ini beneran cerita asli. Jadi aku kan follow Instagramnya International Office-nya Unika. International Office, oke. Yako sekarang namanya. Yako apa sih? Yako itu International. So Inggris, mbaknya aja Mas. Masa nggak salah? International Affairs and Cooperation Office. Kita bisa dapat tuh di mana sih? Office-nya di mana emang? Nah,
office-nya tuh di Unika. Nah tapi balik ke yang cerita tadi ya, tadi kan scroll Instagram, terus kebetulan karena follow Instagramnya Ayako itu, mereka itu tiba-tiba upload story, tulisannya tuh kayak mereka open untuk kelas ISMA preparation. Nah pada saat itu aku belum tahu ISMA itu apa. Terus aku tanya adminnya, terus adminnya bilang, oh ISMA ini program baru dari pemerintahan, scholarship, kalau mau ikut aja. Emang apa sih IG-nya? IG-nya Ayako, bener Iyako. ya? IACO. Underscore Unika. Gitu. Jadi setelah itu akhirnya aku iseng masuk nih. Pertamanya tuh justru iseng-iseng aja karena nggak tahu sama sekali. Baru tahu dari story-nya Ayako itu akhirnya oh ternyata emang suka gitu. Setelah tahu terus ikut kelas preparation dari Ayako. Jadi mereka kayak ada pendampingan gitu, jadi kayak pendampingan pertama cara ambil English proficiency testnya gimana, jadi mereka kasih apa ya kayak saran gitu untuk TOEFL, IELTS gitu-gitu. Terus habis itu mereka kasih ada kelas kayak pembuatan esai kayak gitu, jadi ada mereka bantu pendampingan lah untuk anak-anak Unika yang pengen dapat ISMA gitu. Nah setelah aku ikut, bersyukurnya terus sampai tahap akhir dan keterima gitu. Jadi awalnya sih dari Ayako itu gitu. Betul. Oke, kita sudah singgung-singgung soal Ayako dan juga ISMA juga. Dan tentu teman-teman juga pada tahu, pengen tahu lebih tepatnya ya. Buat how to dapat kesempatan buat bisa student exchange. Gimana cara bisa dapat informasi di Ayako dan juga ISMA. Kita akan masuk ke segmen Tips and Trick. Tepuk-tangan. Yeay. Masalahnya tuh satu mas, gak ada bridging ya, tiba-tiba ya. Iya. Oke nih masuk sesi tips and trick. Oke. Tips yang pertama, pertanyaannya. Menurut kamu, apa hal paling penting yang harus dipikirin saat mau daftar ISMA? Tanda tanya. Ada tips khusus gak? Tanda tanya. Nah ini salah satu tips yang selalu aku kasih tahu gitu. Kalau kita mau daftar beasiswa apapun gak harus ISMA adalah dari semester 1 tuh kita udah harus tahu kita mau lakukan yang terbaik. Jadi kan misal nih scholarship itu butuh IPK. Dan IPK itu nggak bisa dikerjakan cuma dalam waktu 1 bulan buat dapat IPK yang bagus. Jadi kalau memang tahu pengen mau dapat beasiswa, pengen tahu ikut ISMA ya dari semester 1 kita harus set goal. Jadi IPK harus segini, harus udah kerjanya dari semester 1. Berarti udah prepare dari awal banget? Bener, jadi kayak dari awal tuh kita udah harus IPK-nya oke. Terus kalau kita mau aktif kan bisa ikut kepanitiaan, organisasi, kita harus siapkan dari semester 1 itu. Karena nggak bisa nanti tiba-tiba semester ISMA tuh semester 4 ya, paling mudah semester 4 kita daftar, sebulan sebelumnya kita daftar organisasi ini itu kan nggak bisa gitu. Karena CV itu harus dipersiapkan kan. Tapi ada minimum requirement buat minimal IPK nggak? IPK-nya kalau nggak salah 3. Harus 3. Kalau nggak salah 3, tapi tentu yang daftar kan pasti lebih dari 3 kan. Jadi 1 koma bisa nggak? Enggak, tadi ada ngomong 3. Nggak bisa. Udah ngomong? Nggak bisa. Berarti IPK 3 udah Pak, udah minimal ya? Minimal soalnya IPK tuh 3. IPK aku tuh kemarin tuh 30. Pasti lolos ya? Pasti, tinggi banget, iya. Overload. Oke. Berarti gitu. IPK minimal 3, kamu udah at least udah one step lah, udah bisa lah. Benar. Jadi emang dari persiapannya tuh harus dari semester 1. Jadi siapkan sedini mungkin gitu. Gitu. Sedini mungkin biasanya itu di trimester awal kah atau trimester 2? Kehamilan maksudnya. Mungkin tanyanya ke David. Sorry ya. Oke, berarti pokoknya prepare dari awal lah ya. Harus, berarti ini buat teman-teman yang mungkin sekarang masih SMA dan kalian emang ngincer beasiswa, itu kan enggak melulu buat ISMA doang ya? Untuk semua beasiswa berarti harus prepare dari semester 1 dari awal berarti. Tapi dari teman-teman yang sudah semester 2 juga ya nggak apa-apa, tetap harus juga. Tetap bisa dikejar, masih ada waktu gitu. Gitu. Itu yang pertama banget. Yang terus selanjutnya? Kata kau pengen ngomong apa dulu tadi? Pak Direktur mau apa? Udah. Ada lagi nggak? Oke, yang paling penting bahasa Inggris sih. Karena bahasa Inggris tuh juga nggak bisa disiapin mepet ya. Karena kan mereka butuh EPT. EPT itu English Proficiency Test, bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, sampai Duolingo. Itu kan perlu persiapan. Duolingo. Jadi ada satu baru namanya Duolingo. Itu sama jadi kayak TOEFL, IELTS gitu, tapi baru. TOEIC itu kayaknya kemarin nggak ada sih, cuma TOEFL, IELTS, Duolingo gitu. TOEIC itu kan menteri kemarin kan, Erick Thohir. Erick Thohir yang Nah, teman-teman nggak usah ditanggepin ya kalau jok-jok ini teman-teman. Sorry ya. Iya, jadi harus persiapan bahasa Inggrisnya juga sih. Kalau bisa sedini mungkin, secepat mungkin dipersiapkan pasti bisa sih. Oke.
Bentar, kreatif tolong itu balik lagi pertanyaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya di atasnya ada pertanyaan lagi. Belum, baru satu pertanyaan tadi kita. Iya. Yang atasnya belum. Oh. Itu satu aja ya? Oke. Nah, jadi kita akan kasih konklusi ke teman-teman ya. Jadi diminta abis itu host konklusi. Gak usah dibacain ya itu ya. Udah cukup aja kita baca aja. Gak usah dibacain. Oke, silakan Felix akan mengkonklusikan buat teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalian emang pengen beasiswa bisa masuk ISMA, gimana Mas David? Oke. Untuk teman-teman yang mau masuk ISMA di Yako, mungkin Kakak Fen bisa menjelaskan. Sama aja. Ya itu pokoknya yang pertama sih kita kan sekarang tuh alumni ISMA udah banyak ya. Kita reach out aja ke mereka. Misal kita tertarik nih, cari mentor. Jadi setidaknya kita bisa tanya-tanya ke beliau supaya beliau tuh bisa kayak bantu kita untuk kamu stepnya harus ini gitu. Jadi kan kita kan pasti butuh teman untuk ngomong gitu ya. Nah kalau di univ masing-masing sih pasti akan ada Yakonya. Dan kalau di Unika sih akan lebih bagus kalau kita langsung ke Ayakonya Unika. Kayak langsung tanya-tanya gitu di situ. Karena Ayako Unika juga udah membantu saya dari 2022, udah ada pengalaman nih sampai tahun ini, jadi pasti kan mereka lebih tahu gitu preparationnya gimana, bahkan mereka bisa bantu dokumen dan sebagainya. Betul, jadi teman-teman yang tertarik misalkan mau ikut studi exchange bisa langsung kunjungi di International Affairs and Cooperation Office yang ada di gedung Mikael lantai 2 ya. Lantai 2. Atau bisa follow Instagramnya di @ayako_unika dan juga follow Instagram SU juga tentunya. Betul, ini kamu tuh kita apa namanya itu apa lanjut. Oke, gitu aja. Oke. Mungkin ada satu tips, ada satu pesan, ada satu pertanyaan terakhir ya. Tadi kan kamu udah sharing tips and trick buat masuk ISMA. ISMA apa tadi kepanjangannya? Sorry. Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, terus aku mau tanya satu pertanyaan terakhir aja. Iya. Tadi kan kamu udah sharing tips and trick supaya bisa lolos ISMA. Iya. Kalau tips and trick buat dapetin kamu gimana? Ada nggak? Penting. Ini penting ini. Ayo. Dengarkan. Apa ya? Ada nggak? Be yourself. Oke. Jadilah siapapun dirimu. Oke. Gak usah di gimana-gimana. Oke. Mamanya sekali gondrong.